Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Pasti bisa dilewati karena Tuhan selalu beserta dengan kita, amin. Mari Bapak Ibu kita mau bersyukur sama Tuhan. Di bulan November, di minggu kedua ini kita masih tetap ada, kita tetap sehat, semua karena penyertaan Tuhan. Mari siapkan hatimu, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Karena kami telah melihat kebaikan dan kemurahan di dalam hidup kami. Terima kasih dan terima kasih. Tidak pernah cukup ucapan syukur kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang baik. Pagi hari ini kami mau nyatakan syukur kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, pagi hari ini di tempat ini hanya namamu yang kami tinggikan dan muliakan Tuhan. Ini ucapan syukur kami dalam puji-pujian kami. Kembali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Kami katakan Engkau indah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, kami naikkan pujian kami Tuhan. Yes Tuhan, menyembahmu. Amin Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kita Bapak Ibu kembali katakan, ku mau memujimu, ku selalu kami mau menyembahmu Tuhan. Ku mau menyembah, Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh hanya Engkau, Kau yang layak. Terima Yes. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku Tuhan. mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang disayang Tuhan. Angkat pujian dan syukurmu. Kami berterima kasih Engkau sungguh baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih keluar masuk kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Kau menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Kau beri kekuatan bagi kami di hari-hari kami. Kami bersyukur. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu saudara, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari tetap angkat hatimu, angkat suaramu. Fokus hanya untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Oh kami ada hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan selalu setia bagi kami. Mari kami angkat tangan kami Tuhan kepadamu. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu.
Terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kami ada dalam ibadah-Mu Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh memuji dan meninggikan Engkau. Kami tahu Kau telah hadir dan kami tahu lawatan-Mu ada. Kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Bapa. Kami persilakan Kau bekerja lebih leluasa lagi di tempat ini. Karena fokus kami hanya meninggikan dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh dengar dulu tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan ya. Yang siap meninggikan Tuhan katakan yes. Yes. Masih pagi yesnya masih lemes. Sekali lagi yes. Yes. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami agungkan tinggikan Engkau di tempat ini. Ketika kita naikkan pujian bagi Tuhan, berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama angkat pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. boleh nggak angkat tangan kita bilang yuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Yes, kami bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat Engkau Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. sekali lagi angkat pujian dikatakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan katakan Engkau, Engkaulah Raja. atas dunia, Yes, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam persembahan dan juga firman Tuhan, saya mau menyampaikan sapaan dari Bapak Gembala dari Amerika. Boleh dibantu media? Shalom, puji Tuhan.
Hari ini saya berada di kota Los Angeles, Amerika. Dan oleh anugerah Tuhan, hari Minggu besok saya akan melayani di GBRT dan GB Rock. Untuk itu, salam buat jemaat GB Putra Niaga. Selamat beribadah, maju terus. Tuhan Yesus memberkati ibadah di Indonesia. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Gembala menyampaikan pesan salam buat kita semua sebagaimana video tadi. Dan kembali kita mau masuk dalam prosesi kita. Kita akan berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nanti Bapak Indra akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dan berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memberi dari apa yang kami miliki ya Bapa. Berkati persembahan ini Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap memberi dalam Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita menaikkan satu pujian yang lama, tapi biar ini menjadi tema buat kita. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih. Cerita Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan meneduhkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita. Nanti sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami, Engkau tahu segala sesuatunya. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita lemah. Mungkin saat ini kita butuh kekuatan baru daripada Tuhan. Tapi pujiannya berkata saat kita perlu Tuhan tahu. Saat apapun yang menimpa kita Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Cuman jawaban Tuhan adalah ya kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa katakan iya saat itu, Tuhan bisa bilang tunggu. Tapi semuanya itu biar kita berserah sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita teduhkan hati kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Bapak Ibu, apapun keadaan kita, serahkan sama Tuhan, Tuhan tahu. Kembali angkat pujian nih, katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara hidup kita Bapak Ibu. Tuhan yang mencukupkan kehidupan kita. Cukupkan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita Bapak Ibu, kesayangan Tuhan. Yes. Kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan bagi kita. Ya kan, ya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri kembali, katakan pujian ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. saat kau menangis Tuhan tahu. Menangis Yes Tuhan. saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Boleh angkat tangan kita, kembali katakan pujian ini. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau katakan sama diri kita. Tuhan dengar, Saat percaya, Tuhan bekerja. bilang sama kita, saat kita nangis Tuhan tahu. Tuhan gak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinganya atas kita. Saat Bersyukur Tuhan memberkati kita. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih buat pagi yang indah yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini, itu bukan karena kami kuat atau kami mampu, tapi itu karena kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat teladan yang Kau beri bagi kami Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berikan kami telinga seorang murid Bapa, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bicaralah kepada kami di tengah-tengah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati, amin. Oke, baik, renungan firman Tuhan saya hari ini, saya beri judul berbuat baik. Situ ada
kelihatan tulisannya ya. Satu tangan yang membantumu ketika kamu susah jauh lebih berharga daripada 1000 tangan yang bertepuk ketika kamu berhasil. Berbuat baik dalam kehidupan kita harus lakukan setiap hari, setiap saat dalam hidup ini. Mari kita buat. Kita lihat dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Boleh dibuka? Ada? Bisa ditampilkan? 3 Yohanes 1 ayat 11. Oke. Kita mau baca sama-sama ya. 3 Yohanes 1 ayat 11. Baik. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Ada kalimat barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik adalah sebuah kesempatan dalam hidup ini. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita bisa dapat berbuat baik terhadap semua orang. Terhadap sesama kita, siapapun itu. Tetapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik. Ada orang-orang yang hidup di dunia ini, hidupnya maunya disenangkan saja, tapi tidak mau menyenangkan hati orang. Ada orang-orang yang hidupnya maunya, saya maunya ditolong, saya maunya dipuji, tapi dia tidak mau menolong orang. Hal ini bisa dikarenakan terlalu sering dikecewakan, apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Maka dari itu Bapak Ibu, jika kita berbuat baik, hendaknya didasari dengan yang namanya ketulusan. Tidak mengharapkan imbalan. Tapi biarlah dilakukan dengan ketulusan hati ketika kita mau berbuat baik dengan orang lain atau sesama kita. Kita mungkin mulai merasa bosan berbuat baik ketika kita dikecewakan atau kita disakiti. Atau mungkin kita tidak dihargai dengan perbuatan baik kita. Kita mulai berpikir ratusan kali bahkan ribuan kali untuk tidak berbuat baik. Dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita lantas memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita harus berbuat baik. Karena firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Allah telah menunjukkan teladan yang luar biasa dalam hidup kita tentang hal berbuat baik. Ada istilah mengatakan bisa karena biasa. Ketika kita terbiasa untuk berbuat baik, maka itu menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Sehingga kita maunya menolong orang, mengasihi orang, tidak membenci orang, tidak mau melukai orang. Sehingga dalam mindset pikiran kita bahwa berbuat baik adalah sebuah keharusan. Ketika kita terbiasa dengan berbuat baik, maka apapun kondisi kita, maka hal itu tidak akan menghalangi kita untuk berbuat baik. Karena berbuat baik sudah menjadi gaya hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus berbuat baik dalam hidup ini? Dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Mengapa kita harus selalu berbuat baik dalam segala hal? Mengapa berbuat baik menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan. Jawabannya yang pertama adalah karena Allah
telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Amin. Karena Allah telah menunjukkan terlebih dahulu kepada kita bahwa Allah terlebih dahulu berbuat baik kepada umat manusia. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 kelihatan Bapak Ibu tulisannya? Di sini. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Karena Allah terlebih dahulu loh mengasihi hidup kita. Allah memberikan teladan dalam hidup kita tentang hal berbuat baik. Salah satu kebaikan Allah yang terbesar bagi hidup kita dapat lihat dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Ada yang gak hafal? Atau hafal semua? Ada yang gak hafal? Boleh angkat tangan? Nanti Pak Imron hafalin ya Pak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini karya penebusan yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Suatu karya terbesar dalam hidup kita. Sehingga ada lagu mengatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kalau kita mengatakan kita mengagumi karya terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sepatutnya lah kita meneladani karya terbesar itu yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita dengan cara berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang. Tidak hanya dengan saudara kita saja atau sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat Tuhan, tidak, tapi kepada semua orang. Allah telah memberikan contoh paling nyata dalam kehidupan kita dengan cara mengirim Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, umat yang berdosa, dan bukan untuk menghakimi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir, mati, dan bangkit. Itu bukan untuk menghakimi kita Bapak Ibu, tapi untuk menebus kehidupan kita. Kebaikan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 17, ini sambungannya, bisa dibuka Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Pas. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ada di dunia kepada kita manusia-manusia yang berdosa. Tapi ada karya yang luar biasa, ada amanat yang luar biasa yang Tuhan lakukan selama Dia ada di dunia ini. Bahkan dalam proses penangkapan di Taman Getsemani, Tuhan tetap menunjukkan kebaikan. Tahu di momen mana Tuhan Yesus menunjukkan kebaikannya ketika di Taman Getsemani? Tuhan Yesus menunjukkan kepada hamba imam besar, kepada prajurit yang ingin menangkap Dia. Pada saat salah satu murid Tuhan Yesus menghunuskan pedas, di kupingnya dipotong. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus ikut memotong-motong yang lain? Enggak kan? Atau Tuhan Yesus mungkin mengiyakan, membenarkan perlakuan yang dilakukan oleh salah seorang muridnya? Tapi Tuhan Yesus ambil lagi kupingnya. Lalu Tuhan Yesus melakukan mujizat dalam hidup orang itu. Padahal Tuhan Yesus tahu loh, dia mau ditangkap, dia mau dihakimi, dia mau dibuat sengsara hidupnya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas hal itu.
Tapi dia menyatakan kebaikan bagi orang yang menyakiti hati dia, yang ingin menangkap dia. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kita lihat runtutannya dari Taman Getsemani, lalu Tuhan Yesus dihakimi, dicambuk, jalan di Golgota sampai tergantung di kayu salib. Tuhan Yesus tetap menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang menyakiti atau melukai hatinya. Dalam Lukas 23 ayat 34 Yesus berkata begini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus masih ngomong, Bapa ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh besar rasa kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada umat manusia. Sekaligus orang itu menyakiti. Sekaligus orang itu menghakiminya. Dan melalui peristiwa ini kita melihat sebuah pelajaran yang berharga. Tuhan Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan membalas kejahatan yang diterimanya dengan sebuah kebaikan. Roma 12 ayat 21 boleh dibuka dek. Roma 12 ayat 21. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan Bapak Ibu. Gampang gak? Gampang ya? Amin Malina gampang ya. Tapi berapa banyak dari kita yang hadir di sini ketika kita dijahati lalu kita membenci orang itu. Berapa banyak dari kita yang mungkin bilang aduh sebel banget sama ini orang. Gemes. Gak mau maafin. Berat nih khotbah. Gak sakit hati saya. Gak akan saya ampuni orang ini. Ketika kita berbuat seperti itu, apakah kita menunjukkan karakter dari seorang murid Yesus? Tuhan sudah memberikan teladan dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bisakah kita melakukan hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini? Gak usah dijawab Bapak Ibu, jawabnya dalam hati aja ya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus berbuat baik? Yang pertama adalah karena Allah telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Jadi ketika kita mau berbuat jahat, ingat, oh iya Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu. Tapi kan saya manusia. Itu selalu alasan yang sering kita pakai. Saya kan manusia. Boleh dong saya berbuat kejahatan. Boleh dong saya tidak mengampuni. Boleh dong saya menghakimi. Boleh dong saya membenci. Ingat ya, waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia 100% Allah tapi dia juga 100% manusia. Perbedaannya adalah respon yang Tuhan Yesus tunjukkan ketika dia disakiti. Apa respon kita ketika kita mengalami gesekan satu dengan yang lain? Apa respon kita ketika dalam situasi kita disakiti? Ingat, karena Allah telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Yang kedua, mengapa kita harus berbuat baik? Saya agak cepat aja Bapak Ibu ya, gak apa-apa ya. Soalnya saya masih punya 40 slide, jadi saya mesti cepat. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus berbuat baik? Yang pertama tadi karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berbuat baik kepada hidup kita. Yang kedua karena kita diciptakan Allah untuk
Coba ngomong sama-sama. 2, 3. Karena kita diciptakan Allah untuk berbuat baik. Coba bilang kiri kanan. Yuk berbuat baik. Bilang dong kiri kanannya. Susah ya? Iya, tapi kamu bisa. Kan seperti slogan yang sering kita bilang kan. Apa Kak Olive? Pasti bisa dilewati. Walaupun pada kenyataannya berdarah-darah juga. Tapi itu proses Bapak Ibu. Ya kan gak ada proses yang enak. Efesus 2 ayat 10. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Efesus 2 ayat 10 kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Apakah ayat ini berkata kita diciptakan untuk berbuat kejahatan? Kita diciptakan untuk mendendam satu dengan yang lain. Kita diciptakan untuk membenci satu dengan yang lain. Enggak kan? Ayat ini berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dari ayat yang baru kita baca, kita mengerti salah satu panggilan hidup kita yang Tuhan berikan adalah berbuat baik terhadap sesama. Dimanapun dan kapanpun serta apapun keadaan kita, kita harus berbuat baik. Apapun kondisi kita. Ada sebuah ilustrasi jam dinding Bapak Ibu. Bapak Ibu punya jam dinding di rumah? Ada yang gak punya? Nanti bisa diusulkan dalam door prize kegiatan kita, jam dinding. Kalau Bapak Ibu gak punya ya. Kita pasti punya jam dinding. Minimal kita punya jam tangan. Ya. Nah, ilustrasi tentang jam dinding Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih, tanpa dilihat orang atau tidak dianggap. Ia tetap berdenting atau tetap bergerak. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja dengan tetap berbuat baik. Kita pernah berterima kasih sama jam dinding? Enggak kan? Tapi lihat, apakah ketika kita enggak mengucapkan terima kasih, dia berhenti, dia ngambek? Enggak mau berputar lagi ya. Udah habis orangnya cuek. Enggak pernah say thank you sama saya, padahal saya kasih tahu loh waktunya. Jam berapa sekarang, udah menit keberapa. Tapi dia tetap berputar Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, ia juga memberikan baterai dalam hidup kita. Kita dikasih baterai loh sama Tuhan. Apa ya Pak? Apa baterainya? Ada yang tahu nggak baterainya apa? Ada yang tahu nggak baterainya apa? Ia juga memberikan baterai, yaitu nafas kehidupan. Dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya serta menjadi berkat bagi sesama seperti jam dinding tadi. Selama masih ada waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, selama kita masih bisa bernafas, jangan jemu-jemu berbuat baik. Selama baterai itu masih ada dan berfungsi dalam hidup kita, biar kita mau untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama tanpa memusingkan diri terhadap pujian dan penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia akan menghargai dan memberikan kita upah kepada orang-orang yang dengan setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya.
Walaupun kita nggak dihargai nih perbuatan baik kita, nggak dianggap, tetap Bapak Ibu berbuat baik. Karena tadi dibilang Tuhan nggak pernah tutup mata loh. Tuhan tahu loh. Tuhan mengasihi hidup kita loh. Kita bisa bernafas sampai detik ini, itu pun karena kebaikan yang Tuhan berikan. Yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau nggak mau kecewa, maka dari itu lakukanlah dengan ketulusan, dengan ikhlas. Ada sebuah ungkapan mengatakan di dunia ini banyak orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Karena kita terpanggil, kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Yang ketiga, mengapa kita harus berbuat baik? Karena berbuat baik adalah perintah Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berbuat baik kepada hidup kita. Yang kedua, karena kita diciptakan Allah untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, karena berbuat baik itu merupakan perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ada sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Tuhan mengasihi hidup kita terlebih dahulu. Walaupun Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia dengan tegas menggarisbawahi hukum Allah yang terutama, yaitu dalam Galatia 5 ayat 14. Ada yang tahu Galatia 5 ayat 14 isinya apa? Ada yang ingat? Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan seperti orang lain, seperti dirimu sendiri. Ada yang di sini tidak mengasihi dirinya? Kalau ada di sini kita baptis ulang ya Pak Imbro nanti. Pasti kita semua mengasihi diri kita. Amin. Salah satu buktinya cara kita mengasihi hidup kita terlihat dari hari ini Bapak Ibu hadir dengan sangat luar biasa. Mau ke gereja, kita pasti sedikit banyaknya ada sedikitlah berdandan. Ya, terutama yang wanita nih. Wow. Ibadah jam 7:30, jam 4 udah bangun. Luar biasa. Ngapain? Hair dryer dulu, sasak dulu tinggi-tinggi. Make up dulu, touch up. Supaya terlihat baik. Supaya enak dipandang. Kita mempersiapkan diri kita dengan luar biasa. Kita mengasihi hidup kita, mengasihi diri kita. Udah mulai keriput nih. Beli serum. Wah, dari Korea. Wah, jauh dari Korea. Semalam saya habis wedding, bukan menikah lagi ya. Saya habis wedding organizer Bapak Ibu, habis WO. Salah satu hadiah yang dikasih buat door prize dan games, bukan salah satu ya. Dia punya sekitar 6 atau 7 produk. Itu semuanya produk kecantikan sebagai door prize. Ya, untuk bisa bikin pipi tirus katanya. Wah, saya dapat tuh satu tuh. Karena sisa, jadi dikasih ke WO-nya atau tapi nggak mungkin saya pakai kan nanti saya kasih ke istri saya. Tahu masa di rumah saya, wah, biar apa? Biar tirus. Lupa baru setengah, yang setengah lagi enggak. Jadi setengah genduk, setengah tirus. Ya. Dengar harganya satunya yang kotak, ada satu kotak gede, lumayan gede gitu. Satunya harganya 4 juta Bapak Ibu. Dia kasih door prize 5, berarti 20 juta. Lalu ada juga tuh yang buat pipi tuh harganya berapa tuh, berapa juta gitu.
Kita terkadang bisa menghabiskan uang segitu banyak cuman untuk terlihat baik. Terlihat enak dipandang. Awet muda. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bisa gak kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Kita rela mengeluarkan uang berjuta-juta untuk bisa kita terlihat cantik, keren. Ih, bajunya gemes banget, lucu loh harganya. Murah. 1,8. Gak apa-apa, yang penting saya bisa terlihat baik, saya bisa terlihat keren. Ih, jasnya keren banget loh. Wah, begitu lihat 18 juta. Aduh, tapi gak apa-apa deh, biar saya jadi kelihatan oke. Nanti kalau di mimbar atau mungkin saya nanti ke pesta, orang bisa lihat, keren. Mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaannya, bisa gak kita melakukan hal yang sama untuk kita mengasihi orang lain? Di rate-nya sama loh. 100% mengasihi hidup kita sendiri, kita juga harus 100% mengasihi orang lain. Dan kata kasihilah sesamamu manusia menunjuk kepada siapapun manusianya, apapun latar belakangnya dan agamanya. Tidak pandang bulu. Bukan kita mandangin bulu tangan kita atau bulu kaki, enggak ya Bapak Ibu. Tapi ini kepada sesama kita. Siapapun itu. Mau orang yang seagama dengan kita, mau orang yang satu ras dengan kita, satu daerah dengan kita. Tapi kita mengasihi siapapun itu, apapun latar belakangnya. Walaupun dalam kenyataannya terkadang perbuatan baik kita belum tentu diterima dengan baik oleh orang-orang yang kita tolong. Malah terkadang kita menerima hujatan atau cemoohan. Ada juga yang menyalahartikan kebaikan kita. Ada yang menganggap kebaikan kita ada maksudnya atau tujuannya. Dan hal ini membuat kita jadi merasa rugi dengan berbuat baik. Maka dari itu Paulus mengajarkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Jangan lupa Bapak Ibu berbuat baik dalam hidup ini. Ada ungkapan juga mengatakan hidup bukan tentang siapa yang terbaik. Tapi siapa yang bisa berbuat baik dan tidak berpura-pura baik. Tidak berpura-pura baik. Di depan kita manis banget hidupnya. Kamu luar biasa loh. Kamu keren deh. Terima kasih ya kamu udah tolong saya ya. Tapi di belakang, ngapain sih dia nolong-nolong? Sok kaya, sok mampu. Emang gue gak bisa apa? Pernah yang digituin? Ada di sini yang pernah digituin? Banyak katanya. Walaupun terkadang kebaikan yang kita lakukan suka disalahartikan. Pasti dia ada deh mau-maunya nih buat baik-baik sama gue nih. Pasti ada deh maksudnya kenapa dia berbuat baik sama saya. Jangan-jangan, dan jangan-jangan. Berprasangka buruk. Nih pasti dia berbuat baik, nih ada maunya nih. Sering gak kita dengar ungkapan seperti itu? Pasti deh ada sesuatu nih. Ada udang di balik. Di balik tepung jadi bakwan udang. Enak loh Bapak Ibu. Apalagi masih panas. Cocol sama sambal, nasi putih. Ngepul. Haucak. Tapi biarlah kebaikan yang kita lakukan itu tulus. Dan kebaikan yang kita terima itu kita terima dengan penuh ucapan syukur. Karena siapa tahu itu jawaban yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui orang yang menolong hidup kita. Tapi saya pengennya Tuhan langsung yang tolong saya. Susah Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang langsung tolong kita, kiamat dunia. Rapture kita semua langsung.
Karena nggak ada orang juga kan yang bisa tahan dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan menampakkan diri sama kita, wah susah Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir. Nah, mengapa kita harus berbuat baik? Yang terakhir. Karena berbuat baik adalah investasi yang tidak akan pernah rugi. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berarti jangan kapok Bapak Ibu berbuat baik. Amin. Walaupun kita mungkin dikecewakan, disakiti. Jangan jemu-jemu. Tetap lakukan kebaikan dimanapun kita berada. Kepada siapapun. Ketika kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan juga bagi hidup kita. Karena suatu saat kebaikan yang kita lakukan buat orang lain akan kembali datang kepada kita. Apalagi kita ini manusia yang masih membutuhkan pertolongan orang lain Bapak Ibu. Investasi yang tidak pernah rugi. Di luar banyak tuh investasi yang mendatangkan kerugian. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan hal-hal nekat karena gagal dalam berinvestasi. Ada yang sampai bunuh diri. Ada yang sampai stres. Akhirnya sakit. Tapi berbuat baik adalah investasi yang tidak pernah akan rugi dalam hidup kita. Katakan amin. Ingatlah jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan dalam hidup kita. Dan sebaliknya, jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan dalam hidup kita. Ini bisa dikatakan hukum sebab akibat. Kalau kita mau orang lain berbuat baik dalam hidup kita, lakukanlah terlebih dahulu. Jangan menunggu orang melakukannya untuk hidup kita. Tapi sebisa mungkin kita lakukan dulu dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebaikan bagi sesama kita dengan tulus, sebenarnya kita sudah menjadi saksi Kristus. Karena dengan begitu orang bisa melihat kita berbeda. Mereka bisa melihat Kristus nyata dalam kehidupan kita. Jadi garam dan terang dimanapun engkau ditempatkan. Sehingga orang bisa melihat, oh benar loh, dia orang Kristen pengikut Kristus. Hidupnya selalu berbuat baik. Matius 5 ayat 16 berkata, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teruslah berbuat baik. Teruslah memberikan pertolongan. Meringankan beban orang lain. Mendengar dengan penuh perhatian dan tulus. Walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil, tetapi tanpa kita sadari, kita telah menyelamatkan orang lain. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita berikan, lakukan Bapak Ibu. Karena kita nggak ada yang tahu, jangan-jangan yang kita anggap kecil itu bisa menolong orang tersebut. Bisa menyelamatkan orang tersebut. Saya nggak punya uang yang banyak, saya nggak bisa menolong. Saya nggak punya kemampuan. Bapak Ibu, salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan terhadap sesama kita ketika orang-orang itu sedang mengalami masalah. Salah satu yang bisa kita lakukan dengan berbuat baik adalah duduk di sebelahnya, dengerin, menjadi seorang pendengar yang baik. Jangan tunggu kaya dulu. Ntar saya berbuat baik kalau saya kaya. Kalau sempat ngerasain kaya. Kalau belum ngerasain kaya Tuhan panggil, gimana? Ya gak sempet deh. Tapi lakukanlah kebaikan kepada sesama kita. Walaupun mungkin itu sederhana dalam hidup ini. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi lagi Bapak Ibu. Ingat ya, perbuatan baik tidak akan pernah
merugikan kehidupan kita. Investasi yang tidak pernah akan rugi. Pasti kita butuh pertolongan orang lain. Betul? Ada di sini yang gak butuh pertolongan orang lain? Ada? Pasti kita semua butuh pertolongan orang lain. Salah satu yang bisa kita lihat adalah di rumah duka. Kenapa di rumah duka? Di pemakaman. Kenapa di pemakaman? Bapak Ibu pernah lihat ada orang meninggal gotong petinya sendiri? Ada pernah lihat orang meninggal memandikan dirinya sendiri? Enggak kan? Pasti ditolong orang dong. Ada yang bawain petinya, ada yang masukin petinya. Saya pernah kerja di namanya Peyuri, pelayanan Yusuf Arimatea. Ini pelayanan kedukaan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada salah satu membernya. Ya, dulu karena sempat buka. Bapak Ibu sekali waktu saya pernah melayani kedukaan. Ya, jadi ada yang meninggal, lalu saya harus datang. Karena biasanya tuh dulu waktu saya kerja, urusan saya tuh sama orang peti, rumah duka, formalin. Saya hafal tuh Bapak Ibu. Saya tahu tuh step-stepnya tuh. Gimana cara ngeluarin jenazah dari rumah sakit. Bisa tuh saya. Ngurus-ngurusnya gimana tuh, cariin rumah duka. Bisa tuh. Hafal sampai sekarang. TPU juga saya hafal tuh. Ya. Mungkin suhunya nih Pak Imron nih kan. Ya. Pak Imron, shalom. Halo. Sekali waktu ada seorang ibu ya, yang meninggal. Lalu saya datang ke sebuah rumah duka. Biasa saya harus mendampingi kan. Saya dampingin, bukan mendampingin jenazah yang gak mendampingin keluarganya. Tapi ketika saya datang saya bingung. Kenapa ini rumah duka sepi banget ya? Mana keluarganya? Terus saya tanya sama orang petinya ya, yang rekanan sama saya. Bro, jenazahnya di mana? Tuh di dalam, lagi dimandiin. Oh, oke lah. Karena itu ibu-ibu kan saya gak bisa masuk Bapak Ibu. Jadi saya di depan nungguin. Saya pikir di dalam ada anaknya atau ada saudaranya. Ternyata setelah selesai dimandikan, terus dipakein baju, udah selesai. Pak, ini udah selesai nih. Oh iya, tunggu ya, keluarganya mana ya? Saya bilang, loh nggak ada Pak. Loh dia kesini sama siapa? Enggak, tadi mobil ambulans bawa ke sini terus udah begitu aja. Gak ada nampingin. Tadi sih ada satu, cuma habis itu pulang. Hah? Pulang? Terus saya pikir mungkin siap-siap di rumah gitu kan, ngurus foto ya kan, surat kematian segala macam. Udah nih masukin peti. Ya kan, saya duduk di situ. Pertama di dalam, terus lama-lama saya pindah keluar. Saya lihat ini kok sampai siang, sampai sore kalau nggak ada satupun orang yang datang. Terus saya tanya, ini keluarganya kemana? Nggak tahu Pak, dia bilang. Soalnya tadi kayaknya cuma satu orang terus pulang. Bapak Ibu miris loh, sampai malam nggak ada satupun anak yang datang. Keluarganya nggak ada yang datang. Tahu-tahu cuma ada sore-sore hamba Tuhan dari gereja ibadah, terus anaknya datang terlambat. Saya jadi berpikir Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang ini sampai anaknya sendiri tidak mau datang, tidak mau mendampingi. Apakah selama hidupnya dia tidak pernah berbuat baik? Apakah dia selalu menyakiti anak-anaknya? Apakah dia selalu menyakiti kolega-koleganya? Ini jadi perenungan yang luar biasa loh. Saya pernah dengar istilah gini, kalau mau tahu orang itu baik atau enggak hidupnya, nanti di saat kedukaan. Banyak gak yang datang? Nanti mereka datang pun, apa responnya, reaksinya? Apakah bersedih? Aduh kenapa sih kamu cepet-cepet ninggalin saya, ninggalin kami? Atau akhirnya mati juga nih orang. Untung dia udah mati. Bebas kita. Apa responnya? Itu tak lepas dari kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama kita. Kita mau gak berbuat baik? Kita mau gak saling mengasihi? Mau gak saling mendoakan satu dengan yang lain?
Mau nggak mengampuni? Ini ada ilustrasi tentang tukang cat Bapak Ibu. Tukang cat. Kisah tentang tukang cat. Seorang lelaki diminta mengecat sebuah perahu. Lalu ia membawa cat, kuas dan mulai mengecat perahu itu dengan warna merah terang sesuai pesanan pemiliknya. Saat mengecat, dia menemukan sebuah lubang kecil di lambung perahu dan menambalnya diam-diam. Ketika pengecatannya selesai, dia menerima upahnya dan kemudian pergi. Setelah selesai dibayar, terus dia pulang. Tak lama berselang, pemilik perahu mendatangi si lelaki dan memberi cek yang jumlahnya lebih besar dari upah pengecatannya. Jadi setelah beberapa hari, ini yang mempekerjakan dia datang lagi nih, kasih cek yang lebih besar dari upah ngecatnya dia. Si tukang cat terkejut dan berkata, "Kamu sudah membayar upah saya, Tuan. Tapi ini bukan untuk upah mengecat. Ini untukmu karena sudah menambah lubang di lambung perahu," kata tuannya. Terus tukang catnya responnya gini, itu kan cuma sedikit aja. Tidak perlulah memberi saya sebanyak itu untuk pekerjaan kecil saja. Lalu tuannya ngomong gini, "Tapi mungkin Anda tidak mengerti. Biar saya jelaskan. Ketika saya meminta Anda mengecat kapal itu, saya lupa memberitahu tentang lubang itu. Ketika perahu itu sudah kering, anak-anak saya pergi memancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu, sementara saya tidak berada di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka membawa perahu itu pergi, saya sangat khawatir karena saya ingat perahu itu bocor. Alangkah leganya saya ketika melihat mereka pulang dengan selamat. Lalu saya mendapatkan bahwa Anda telah menambal lambung yang bocor. Kamu telah menyelamatkan anak-anakku. Saya tidak punya cukup uang untuk membayar jasa kecilmu itu." Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan hidup kita berakhir atau hidup orang lain berakhir. Selagi ada waktu, mari kita berbuat baik terhadap setiap orang, siapapun itu. Jangan pernah menahan kebaikan dalam hidup kita, tetapi berbuatlah baik apapun kondisi dan keadaannya. Hal yang kecil yang dilakukan oleh tukang cat dengan menambal lubang kecil di perahu itu menyelamatkan satu keluarga. Menyelamatkan keturunan orang lain. Menyelamatkan anak-anaknya. Walaupun terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan tahan kebaikanmu untuk orang lain. Sekecil apapun itu, lakukanlah. Saya tutup dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin buat firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Lagu pertama tadi. Kita mau responi firman Tuhan ini dengan pujian ini. Dia Allah yang baik, amin. Mau Bapak Ibu berbuat baik? Mau? Ingat ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu bisa membuat dampak yang luar biasa bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku agungkan selamanya. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari Bapak Ibu kita mungkin berdiri bersama-sama, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Ajar kami Tuhan untuk selalu berbuat baik dalam hidup kami Tuhan, untuk tidak jemu-jemu berbuat baik Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan. Mungkin ini tidak mudah kami lakukan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, ada tangan-Mu yang menuntun hidup kami. Amin. Ada tangan kuasa-Mu yang selalu menopang, mengajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami belum berbuat baik dengan tulus kepada sesama kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami melakukan kebaikan itu dengan tulus ikhlas Tuhan kepada sesama kami. Terlebih lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita tetap berbuat baik, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kita. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan warta. Nanti sementara Bapak Ibu menyaksikan warta, Bapak Ibu akan dapat memberikan persembahan yang kedua. Tapi sebelum warta, saya mau sampaikan pengeluaran informasi mengenai Natal kita, bahwa kebutuhan dana Natal tahun ini adalah 122 juta dan dana yang masih dibutuhkan adalah 117.750.000 rupiah. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal kita dapat masukkan dalam amplop yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan dalam amplop, atau Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening 526-033-7647 atas nama Kiki Cahyadi. Ini adalah rekening untuk kegiatan khusus. Jadi bukan langsung masuk ke rekening Bapak, tapi masuk ke rekening untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak PDP Hans Matius Cahyadi SPLK yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahan Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 14 November 2025 pukul 18.30 bertempat di Ruko Gerahan Niaga. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 15 November 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 16 November 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Gerahan Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu.
Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 5 November 2025 dengan dihadiri oleh 390 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Gerahaniaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Gerahaniaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Gerahapena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaniaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Izin nama Tuhan, Bapak Pendeta yang kasih. Shalom. Semua dia berkati hari ini, amin. Saya mau lihat tuh tampaknya ada yang masih pepai belum matang nggak? Ya kita dengar firman Tuhan pulang segar, amin. Ya, jangan pepaya nggak matang lagi saudara ya. Masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Dia Tuhan yang baik, amin. Mari Han, PDP Han maju. Kita nyanyi dulu ya. Tanggal 6 kemarin, ya. Dia ulang tahun saudara. 40. 6 Oktober ya. 6 Oktober. November, Pak. Oktober. Terus ada kalau udah banyak lagi. Oke, baik saudara ya. Mari kita nyanyikan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai selamanya. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, nanti kita angkat tangan kita doakan anak kita saudara, hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah menambahkan umur 1 tahun untuk Pendeta Pratama Hanjayadi Tuhan. Biarlah 1 tahun ini berkat-Mu juga Kau akan tambahkan dan tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Semuanya dalam tangan-Mu Tuhan dan pengawasan-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahkan kasih-Mu Kau tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dan takut akan Tuhan terjadi. Kau pakai dia menjadi hamba-Mu Tuhan di mana dia berada. Baik di GBI Ejire Tuhan yang digembalakan Tuhan maupun di mana dia menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, berkembang dan berbuah. Amin. Kau berkati keluarganya Tuhan. Yes. Anak bahkan istrinya pun juga Kau berkati. Amin. Apa yang dikerjakan, diperbuat, ya dilakukannya. Ada kasih dan kemurahan dan keberhasilan. Keberuntungan menyertainya selalu Tuhan. Membuat keluarga ini keluarga yang bahagia. Keluarga yang penuh dengan berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Hari ini, besok, lusa dan sampai selama-lamanya. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya, Engkau menolong membantunya. Nanti doa penutup, nanti saya tutup dengan doa berkat. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan menopang
untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di Amerika Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Biar kesehatan Kau berikan terus bagi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau pakai pelayanan Bapak Gembala kami Tuhan selama di Amerika Tuhan. Amin. Dengan sungguh luar biasa dan dahsyat Bapak. Yes. Sehingga Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana Tuhan. Sertai juga Tuhan apapun yang menjadi aktivitas mereka selama di Amerika Tuhan. Dan tibakan kembali mereka dengan selamat nanti di Jakarta Tuhan. Berkumpul bersama dengan kami kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai perjalanan pulang kami Tuhan. Mulai dari tempat ini sampai ke rumah tangga kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami percaya kami aman dalam lindungan tangan-Mu. Tutup bungkus kendaraan yang kami gunakan, baik itu mobil, motor, angkutan umum, apapun itu juga Tuhan. Kami percaya kami aman dalam lindungan tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Amin. Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia ini. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada, berkati Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Mas Gibran sebagai Wakil Presiden serta seluruh jajarannya yang ada, TNI dan Polri Tuhan. Kau berkati, Kau berikan Tuhan hikmat marifat daripada-Mu. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil benar-benar untuk mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kehidupan kami, tutup setiap celah yang terbuka dalam kehidupan kami, tutup rapat-rapat dengan darah Yesus. Dan kami tolak, kami patahkan setiap serangan balik, intimidasi, kuasa kegelapan, apapun itu bentuknya yang ingin menyerang kehidupan kami, orang-orang yang berkaitan darah dengan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami tolak, patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak kena Inilah dalam berkat kehidupan Tuhan. kami. Karena kami percaya tubuh kami adalah bait Roh Kudus, ditebus, disucikan dengan darah Yesus. Anggota-anggota tubuh kami adalah senjata kebenaran, digunakan untuk pelayanan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Iblis, Engkau tidak punya hak atas tubuh kami, atas kehidupan kami, karena kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah pemenang, bahkan kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hei anakku, jangan engkau melupakan ajaranku. Dan biar hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tulisan itu pada roh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunnya kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami memberkatmu di dalam nama Tuhan Yesus yang menyatakan amin. Besar